Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan analisis teknikal. Jadi dalam pembelian saham kita harus mempersiapkan dasar-dasar untuk menentukan harga beli atau harga jualnya. Nah, salah satu yang digunakan metode analisisnya adalah analisis teknikal. Analisis teknikal adalah salah satu analisis atau metode pendekatan yang mengevaluasi pergerakan suatu harga saham atau falas atau kontrak berjangka, indeks, dan beberapa instrumen keuangan lainnya. Jadi, eh, analisis teknikal ini tidak hanya digunakan pada saham saja, tapi bisa kepada seluruh instrumen investasi dengan catatan instrumen tadi memiliki histori atau data harganya dari beberapa periode sebelum. Nah, prinsip analisis teknikal yang pertama adalah history repeat itself. Pola historis ini dapat terlihat dari waktu ke waktu di grafik. Pola-pola ini mempunyai makna yang dapat diinterpretasikan untuk memprediksi pergerakan harga. Jadi maksudnya adalah eh, harga-harga tadi datanya dijadikan menjadi satu dan disusun menjadi sebuah grafik. Nah, grafik tadi akan membentuk sebuah pola berulang-ulang. Jadi misalkan naik, akan naik lagi, akan turun lagi pada jangka waktu berapa. Yang kedua ada marketplace, discount everything, segala kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada perusahaan saham. Jadi tidak hanya internal perusahaan, tapi juga eksternal perusahaan akan berdampak pada penentuan harga sahamnya yang terbentuk berapa. Contohnya adalah kondisi makroekonomi sebuah negara, yang mana akan berdampak pada harga saham tadi. Yang ketiga ada price move in trend. Tren ini akan berkelanjutan sampai pergerakan harga melambat dan memberikan peringatan sebelum berbalik dan bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi ada tren-tren yang mana kita dapat mengetahui titik akan naik atau titik akan turun. Sehingga dapat kita gunakan momentum itu untuk take profit atau cut loss. Nah, tujuan analisis teknikal yang pertama tentunya untuk menentukan waktu menjual dan membeli saham. Terkadang yang membuat kita rugi, loss, itu karena ketidaktepatan kita dalam membeli sahamnya atau tidak bisa memaksimalkan keuntungan karena tidak bisa eh, mendapatkan titik tertinggi pada harga saham sebelum turun. Yang kedua, analisis tren. Nah, tren ini kita akan melihat bahwasanya apakah trennya sedang banyak yang menjual atau sedang banyak yang membeli, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh arus dari investor besar. Yang ketiga, menentukan level support dan resisten. Nah, ini tadi untuk memaksimalkan titik keuntungan atau meminimalkan titik kerugian, kita bisa menggunakan support dan resisten titiknya pada grafik. Nah, analisis teknikal ini dikenal sebagai support dan resisten. Jadi kuncinya kita akan mencari support dan resisten. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya pada grafik ini titik yang atas adalah resisten, sedangkan titik yang bawah adalah support. Maksudnya seperti apa sih? Nah, resisten atau batas atas adalah garis harga minat jual untuk merealisasikan keuntungan lebih besar daripada minat belinya. Jadi ketika sudah mencapai resisten, kemungkinan besar harga sahamnya akan turun. Jadi lebih kepada titik tertinggi yang tidak mampu ditembus oleh pergerakan saham. Nah, teman-teman lihat pada garis ini, resisten adalah garis yang atas atau titik tertinggi dari harga sahamnya sehingga turun lagi setelah mencapai titik resisten tadi. Nah, sedangkan support itu adalah garis harga minat beli cukup kuat untuk menahan tekanan jual, harga murah untuk dibeli. Jadi kalau resisten tadi turun karena jumlah penjualnya besar. Sedangkan support itu adalah yang bawah, garis bawah, yaitu titik terendah sebelum harga sahamnya naik kembali. Harga saham naik karena adanya jumlah pembeli yang besar.
Nah, jadi sebelum mahal itu teman-teman harus membeli pada titik support terendah. Sedangkan sebelum teman-teman rugi, maka teman-teman bisa take profit pada titik tertingginya tadi di resisten. Nah, ini contoh dari saham Unilever. Nah, biasanya kita akan buat garis penghubung lurus, baik dari kiri kanan atau atas bawah atau miring, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, yang mana berarti nanti sideways-nya pada rentang garis ini. Sedangkan pada bawahnya, bawah atasnya itu adalah support dan resisten. Nah, ini teman-teman dapat lihat beberapa penampakan grafik. Nah, ada garis-garis patah-patahnya, garis biru panjang, itu yang akan kita artikan. Nah, ini support. Support ini adalah titik terendahnya. Jadi ketika sudah mencapai titik terendah, itu akan mantul ke atas lagi atau naik dengan adanya jumlah pembelian yang meningkat. Sedangkan support dapat kita resisten dapat kita lihat ada titik tertinggi dari harga saham ini sehingga jika tidak tertembus akan turun kembali karena terjadinya penjualan dalam jumlah yang besar. Nah, kebiasaan pasar tuh bagaimana sih? Trend is your friend. So, go with your trend. Trend akan terus berlanjut sampai ada sinyal reversal balik arah. Jadi ketika ada tren kenaikan, otomatis akan terus berlanjut sampai muncul tren penurunan. Dan juga sebaliknya, ketika ada tren penurunan, maka akan terus berlanjut turun sampai ada momentum perusahaan itu dapat menaikkan harga sahamnya kembali. Nah, trendline yang pertama adalah uptrend. Adalah serangkaian puncak yang lebih pendek dan lemah yang lebih tinggi atau higher group. Nah, teman-teman dapat lihat ketika uptrend berarti harga sahamnya itu condong akan terus naik. Sedangkan downtrend itu harga sahamnya condong untuk turun momentumnya. Sedangkan sideways itu tadi dapat kita lihat di grafik Unilever adalah garis yang dari kiri ke kanan. Nah, jadi saham itu pergerakannya akan di dalam garis tadi, tidak sampai menembus. Jika menembus ke bawah, itu namanya downtrend. Jika menembus ke atas, itu namanya uptrend. Nah, uptrend dan downtrend. Uptrend ini low yang tertinggi, maksudnya adalah bullish trend. Jadi kalau teman-teman di saham, pasar modal, itu ada namanya uptrend atau bullish trend. Yang mana kenaikan itu tadi dari harga saham karena banyaknya yang membeli. Nah, maksud higher lows itu adalah penurunan sedikit terus naik lagi. Sedangkan downtrend high yang merendah, maksudnya penurunan dan akan turun kembali. Namanya kalau penurunan atau downtrend itu namanya bearish. Jadi kalau bullish itu terjadi kenaikan, kalau bearish terjadi penurunan. Nah, teman-teman dapat lihat. Jadi kita akan membuat sebuah garis bantu yang kita buat sendiri. Ini biasanya di aplikasi atau di website itu bisa. Nah, ini adalah kondisi downtrend yang kiri, yang kanan adalah kondisi uptrend. Nah, kita biasanya akan membuat sebuah garis bantu. Nah, ini namanya adalah uptrend. Sedangkan yang ke bawah namanya downtrend. Sedangkan yang sejajar di dalamnya itu namanya sideways. Jadi seperti berjalan biasa, tidak ada momentum naik atau turun. Nah, men, men, uh, membuatnya bagaimana? Yaitu kita hubungkan titik tadi sehingga meskipun bergerak di dalam garis ini itu masih kondisi sideways, tetapi ketika menembus garis bawah itu namanya downtrend, ketika menembus garis atasnya namanya uptrend.
Analisis teknikal modern, indikator analisis teknikal adalah perhitungan matematis yang diterapkan pada harga sekuritas dan atau volume perdagangan. Indikator dibedakan menjadi dua, indikator leading dan lagging. Kalau leading yang mendahului, sedangkan lagging adalah yang menyusul. Nah, kalau teman-teman lihat bahwasanya ini grafik ada kenaikan dan penurunan. Yang bawah ini adalah jumlah volumenya, kalau atas harganya. Nah, ada banyak indikator yang bisa digunakan dalam menganalisis teknikal. Tetapi yang paling umum adalah moving average, RSI atau Relative Strength Index, dan juga MACD atau moving average convergent divergence. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah moving average convergent divergent. Maksudnya, di sini kita akan mencari golden cross dan dead cross. Golden cross adalah perpotongan garis tren dari bawah ke atas pada analisa teknikal yang mengestimasi akan terjadi potensi kenaikan suatu harga saham. Sedangkan dead cross, perpotongan garis tren dari atas ke bawah pada analisa teknikal yang mengestimasikan akan terjadinya potensi penurunan suatu harga saham. Nah, ini kita akan mencari letak perpotongan garis yang mana akan menginterpretasikan dia mau naik atau dia mau turun. Langsung saja kita lihat pada grafik garisnya dulu. Nah, ini yang garis merah dan garis biru putus-putus. Nah, ketika garis merahnya di bawah dan menembus garis putus-putus, otomatis dia akan golden cross, berarti mau naik. Nah, yang ini berarti adalah perpotongannya. Yang merah adalah MACD line. Nah, perpotongan ini tadi adalah golden cross, berarti dia mau naik. Sebaliknya, ketika garis MACD line yang garis merahnya di atas dan memotong garis putus-putus biru, maka ini namanya dead cross, di mana harga saham akan turun. Otomatis sebelum turun berarti kita harus menjual atau sell confirmation. Jadi yang sebelumnya untuk membeli, jadi sebelum memotong garis tadi, ketika perpotongan kita harus membeli karena setelah perpotongan akan naik. Sebaliknya, ketika perpotongan ini kita harus menjual karena akan turun. Nah, indikator moving average convergent divergence atau MACD pada grafik ini dapat kita lihat. Jadi pasti mayoritasnya secara trennya ketika garis merah ini di atas dan memotong garis putus-putus, maka harga saham akan turun. Dan sebaliknya ketika garis merahnya di bawah dan memotong garis putus-putus, maka dia akan naik. Tetapi perlu teman-teman perhatikan bahwasanya apakah perpotongan sudah terjadi atau belum. Karena meskipun mendekati garis putus-putus biru, belum tentu garis merahnya akan jadi memotong. Itu yang harus teman-teman waspadai. Yang kedua ada moving average atau MA. Adalah harga rata-rata dari pergerakan data. Dengan kata lain, moving average menunjukkan fungsi matematika di mana data yang diambil dirata-ratakan. Periode MA yang sering digunakan adalah moving average 5 dan MA 20. Nah, teman-teman dapat lihat. Jadi nanti ada di sebuah aplikasi itu kita bisa menampilkan MA5 atau MA20. Misalkan kita menampilkan MA5, maka tampilannya seperti berikut ini, yaitu garis biru yang saling menghubungkan antar grafiknya. Sedangkan MA20 warnanya merah. Nah, itu akan menghubungkan grafiknya. Atau bisa kita kombinasikan antara MA5 dan MA20. Nah, perpotongan-perpotongan ini dapat kita gunakan sebagai indikator. Nah, garis merah ketika memotong garis biru, maka golden cross. Ini kenaikan.
Sedangkan garis merah ketika di atas dan memotong garis biru, maka terjadi golden cross tadi. Sedangkan ketika garis birunya di atas, MA20 di atas dan MA5-nya bawah, itu berarti trend jual atau dead cross-nya. Nah, kalau kita membeli 6.450, nanti harga jualnya 6.800 ketika terjadi dead cross. Ini kan yang kiri adalah golden cross, sedangkan yang kanan adalah dead cross. Seperti itu strategi dalam trading atau membeli saham dalam jangka pendek untuk dijual. Yang ketiga adalah Relative Strength Index atau RSI. Adalah nilai rata-rata perubahan osilator. RSI digunakan untuk menafsirkan kekuatan internal dan mengukur kecepatan pergerakan harga penutupan. Tren RSI ini kita akan melihat overbought atau jenuh beli. Nah, ketika jenuh beli berarti harganya itu sudah di atas. Nah, itu ada potensi penurunan. Dengan oversold, yaitu jenuh jual, waktunya beli. Jadi ketika orang itu sudah menjual banyak dan harga sahamnya sudah rendah, nah itu potensi pembeliannya akan kembali. Jadi kita menggunakan jumlah saham pembeliannya, volumenya. Nah, relatif RSI ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nah, kalau mencapai lebih dari 70 namanya overbook. Sedangkan kurang dari 30 namanya oversold. Jadi ketika harganya sudah naik, nah ketika kita hold sahamnya, tahan, nah kita mau jual itu berarti kita tunggu momentum dari jenuh belinya sehingga akan turun. Nah, ini ketika oversell, jadi jenuh jual, maka akan naik. Sedangkan yang atas adalah overbuy, jadi jenuh beli. Ketika jenuh beli, maka dia akan turun. Nah, kalau oversell berarti waktunya beli. Kalau overbuy berarti waktunya jual. Nah, seperti ini. Jadi kita menganalisis momentum dari jumlah atau volume tradingnya. Yang bawah, kalau yang atas harga, yang bawah adalah volumenya. Ini adalah contohnya. Jadi sinkron antara harga saham dengan jumlah volume tradingnya. Jadi semakin banyak yang membeli, harga sahamnya akan semakin meningkat. Semakin banyak yang menjual, harga sahamnya akan menurun. Nah, sekian penjelasan dari analisis teknikal. Teman-teman bisa mendalami analisis teknikal lebih detail pada materi-materi yang disajikan oleh influencer saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.